Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. 6.000 mahasiswa kepung istana besok, desak Jokowi batalkan Omnibus Law. Gelombang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja terus berlanjut. Diperkirakan 6.000 mahasiswa akan melakukan unjuk rasa ke Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada hari Jumat 16 Oktober besok. Anggota Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI, Andi Hyar, mengatakan mahasiswa tetap mendesak Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja. Estimasi akan turun sekitar 6.000 orang, baru datang dari wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Tuntutannya masih sama dengan kemarin, kami tetap desak Presiden untuk mengeluarkan Perpu. Andi juga menerangkan aksi akan dimulai sekitar pukul 1 siang atau setelah sholat Jumat. Mereka mendesak pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan fokus mengendalikan pandemi COVID-19. Saat hati rakyat telah tersakiti, buruh menjadi korban atas kerakusan para penguasa dan juga oligarki. Pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan segala aspek kehidupan dikebiri. Maka sampaikanlah ke seluruh pelosok negeri bahwa demokrasi kita telah mati. Andi meminta seluruh massa aksi untuk membekali diri dengan masker, face shield, hand sanitizer, dan obat-obatan pribadi. Mengingat demonstrasi akan dilakukan saat pandemi. Diketahui DPR dan pemerintah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR Senayan pada hari Senin 5 Oktober yang lalu. Keputusan ini disetujui oleh 7 dari 9 fraksi. Mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan P3, sementara 2 fraksi yang menolak adalah Demokrat dan juga PKS. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mengundang reaksi keras dengan gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, sampai dengan tokoh agama. BEMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, kembali berunjuk rasa ke Istana. BEMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, akan kembali berunjuk rasa ke Istana Jakarta Pusat pada hari Jumat besok 16 Oktober. Tuntutan massa tetap sama seperti pada aksi Kamis 8 Oktober, yakni mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI, serta mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu. Ujar Koordinator Media BEMSI Andi Hyar kepada redaksi Tempo pada hari Kamis 15 Oktober. Ia juga memperkirakan massa yang akan datang ke istana esok hari akan jauh lebih banyak dibandingkan aksi sebelumnya. Pada 8 Oktober 2020, mahasiswa dan buruh dari berbagai kota turun ke jalan. Di Jakarta, massa dari BEMSI mendatangi Istana Merdeka. Unjuk rasa berujung kerusuhan di sejumlah titik. Polda Metro Jaya dan jajarannya menangkap lebih dari 1.000 orang. Aksi menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja terus berlanjut. Senin 12 Oktober yang lalu, massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Keesokan harinya, giliran massa dari Persaudaraan Alumni 212 yang ikut berdemonstrasi. 16 Juli, BEM seluruh Indonesia geruduk DPR. Aksi mahasiswa seolah meredup saat pandemi COVID-19 menjangkiti tanah air. Padahal tidak sedikit kebijakan pemerintah yang wajib dikritisi oleh para agen perubahan. Atas alasan itu, para mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai BEM seluruh Indonesia akan menggelar aksi pada 16 Juli mendatang. Aksi pun akan dipusatkan di gedung DPR Senayan, Jakarta. Dalam sebuah video berdurasi 39 detik, BEM seluruh Indonesia mengajak seluruh mahasiswa untuk bergabung menyuarakan aspirasi rakyat dalam aksi tersebut. Rekan-rekan sekalian, kami dari BEMSI mengajak bahwasanya melihat permasalahan di negeri ini di masa pandemik bukanlah pemaafan untuk kita tidak bergerak sama sekali. Tegasnya,
Oleh karena itu, kami mengajak seruan aksi pada tanggal 16 Juli 2020. Sambung orator dalam video tersebut. Berdasarkan keterangan yang diterima redaksi, aksi itu membawa dua tuntutan, yaitu pencabutan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP dari Prolegnas dan pembatalan Omnibus Law Cipta Kerja. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia mengajak semua pihak turun ke jalan menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada hari Kamis 16 Juli. Kami mengajak dan menyerukan aksi pada tanggal 16 Juli 2020 untuk sepakat menolak disahkannya rancangan Omnibus Law, kata Koordinator Pusat BEMSI Remi Hastian melalui keterangan pers pada hari Kamis 9 Juli. Remi mengaku sudah melakukan konsolidasi dengan sejumlah perwakilan universitas di wilayah Jabodetabek, Banten untuk menggelar aksi. Ia mengklaim kali ini pihaknya dapat membawa massa dalam jumlah yang besar. Konsolidasi antar kampus telah selesai dilakukan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten pada Senin 6 Juli lalu. Remi mengatakan DPR dan pemerintah tetap tak mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja. Menurutnya, DPR dan pemerintah telah mengesampingkan aspirasi masyarakat terkait penolakan RUU Cipta Kerja. Seharusnya dalam konstruksi negara hukum, keterbukaan menjadi hal penting. Begitu ujarnya. Tentang Omnibus Law, dinilai bahwa RUU ini akan memancing people power keluar dari sarangnya. Ya, istilah politik people power memang bukan berasal dari Indonesia. Dari sudut pandangan bahasa saja sudah jelas, people power diadopsi dari bahasa Inggris. Istilah politik ini berawal dari ketidaksepakatan rakyat terhadap otoritas pemerintah. Pemahaman secara luas, people power merupakan tindakan revolusioner yang menimbulkan demonstrasi jalanan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mensejahterakan rakyat. Nah, untuk menjalin kekuatan yang lebih besar, sebelumnya rakyat membentuk sebuah kelompok ataupun organisasi. Semakin besar organisasi yang terjalin, maka people power akan semakin besar pula. Sedangkan, untuk jalinan antar organisasi-organisasi yang berserikat, hal itu diistilahkan dengan aliansi organisasi. Dalam konteks pada hari ini, beberapa pasal dalam draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dikerahkan oleh pemerintah, di mana sudah diberikan dari pemerintah kepada DPR untuk disahkan. Rupa-rupanya, setelah dianalisis oleh beberapa organisasi perburuhan, diketahui banyak sekali hak-hak yang sangat-sangat merugikan buruh. Hak-hak yang merugikan buruh itu terutama termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tentang apa? Tentang ketenagakerjaan yang dikurangi dan bahkan dihilangkan oleh RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Tentunya, perihal ini telah memancing organisasi-organisasi terutama organisasi buruh untuk keluar dari tempat mereka bekerja dan turun ke jalanan. Organisasi-organisasi ini menuntut kepastian undang-undang yang nantinya akan menentukan kinerja mereka. Ya, tidak hanya itu sih, nasib mereka beserta kehidupan keluarga juga dipertaruhkan dalam rancangan undang-undang ini. Selanjutnya, peraturan yang dinilai merugikan buruh adalah soal pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal ini tertulis dalam pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terdapat ketentuan bahwa pengusaha, pekerja buruh, serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Pasal ini pun telah diubah dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi seperti ini. Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Setelah melakukan pengkajian secara mendalam, ternyata perubahan pasal ini sangat merugikan buruh. Pengubahan dan penghapusan pasal-pasal terkait PHK mengakibatkan buruh menjadi lebih gampang untuk dipecat. Selain itu, pemerintah seolah-olah membentur-benturkan
antara para pengusaha dengan buruh. Misalnya saja terjadi perseteruan antara pengusaha dengan buruh. Otomatis, pemerintah tidak bisa ikut campur dengan urusan itu. Karena undang-undangnya sudah diubah.